Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Pramesti dengan NIM 1512111041 dari Ilmu Hubungan Internasional A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Keutamaan Salat dan Bahaya Meninggalkannya. Salat. Pengertian salat. Salat dalam arti bahasa adalah berdoa untuk kebaikan. Secara etimologis, kata berdoa dalam beribadah berarti gerakan salat itu sendiri. Sedangkan menurut pandangan terminologi Islam, istilah pengertian salat adalah serangkaian perkataan dan gerakan tertentu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Serangkaian gerakan dalam salat mencakup berbagai macam ibadah, yakni zikir kepada Allah, ruku', sujud, doa, tasbih, dan takbir. Oleh karena itu, salat telah disyariatkan sebagai serangkaian gerakan sempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Dalil yang menjelaskan tentang salat ada berbagai macam. Salah satunya Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kemudian At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, surah Al-Kabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Dasar hukum sholat. Pada surat An-Nisa ayat 103 diartikan bahwa selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, maka waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian ada berbagai riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Islam telah dibangun atas 5 perkara, dan bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang dapat disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad SAW ialah seorang hamba dan Rasul terakhirnya yang kemudian mendirikan kewajiban sholat, menunaikan ibadah zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Selain itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz ke Yaman dan berkata, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang dapat disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad SAW dan utusannya. Apabila kemudian ketika mereka mulai menaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ibadah, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Syarat sah salat. Syarat sah salat adalah syarat yang harus dilakukan ketika seorang muslim melakukan salat. Apabila syarat sah tidak dilakukan, maka salat tersebut dinilai tidak sah. Salat antara lain yaitu beragama Islam, mumazid atau berakal, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, masuk waktu sholat yang telah ditentukan, menghadap ke kiblat dengan niat. Selain itu, ada juga syarat-syarat wajibnya sholat, yang antara lain muslim, berakal,
balik, dan bersih. Rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari niat, berdiri dengan membaca takbiratul ihram dan menghafalkan Allahu Akbar bagi umat yang mampu. Kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dilanjut dengan surat pendek, ruku, i'tidal secara mengangkat tangan, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, membaca sholawat atas tahiyat akhir, salam, dan tertib. Sunnah dalam mengerjakan salat. Sunnah dalam mengerjakan salat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sunat abadah dan adalah tindakan yang perlu diganti melalui gerakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sunnah aihad, ialah tindakan yang tidak perlu diganti ataupun diulang dengan sujud sahwi apabila ada seorang muslim yang meninggalkan salah satu gerakan dalam salatnya. Ada beberapa kegiatan yang dapat membatalkan salat. Yang pertama, berhadas besar maupun kecil. Yang kedua, najis secara sengaja ataupun tidak sengaja. 3. Berbicara saat salat. 4. Terbuka auratnya saat salat. 5. Niat yang berubah seperti tergesa-gesa menjalankan salat karena lapar. Yang kemudian 6. Melakukan gerakan yang bukan serangkaian gerakan salat lebih dari 3 kali. 7. Mendahului imam 2 rukunnya. 8. Murtad. 9. Membelakangi kiblat. Dan 10. Tertawa atau lalai. Waktu-waktu yang diwajibkan untuk seorang muslim menjalankan salat, yaitu pertama, waktu subuh sejak waktu terbitnya fajar hingga terbitnya matahari dengan jumlah 2 rakaat. Zuhur sejak tergilirnya matahari pada siang hari hingga bayangan benda berada pada pertengahan langit saat menjelang sore, dan jumlah sholat zuhur adalah 4 rakaat. Waktu asar sejak habisnya waktu salat zuhur hingga matahari berubah warna menjadi oranye kekuningan sampai terbenamnya matahari. Salat asar berjumlah 4 rakaat. Waktu maghrib sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega-mega merah dan langit sudah mulai petang, jumlahnya 3 rakaat. Waktu isya sejak hilangnya mega merah sampai pertengahan malam hingga terbitnya fajar kedua. Waktu sholat isya dapat dilakukan hingga sepertiga malam. Jumlah rakaat salat isya adalah 4. Keutamaan sholat. Pada surah Al-Quran surah At-Toha ayat 14 diartikan bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Maksud dari ayat tersebut adalah tujuan perintah sholat bagi umat muslim digunakan untuk cara berkomunikasi dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang muslim yang dalam hidupnya selalu menjalankan ibadah sholat tanpa meninggalkannya sekalipun akan mendapatkan kekuatan batin dalam menjalankan segala cobaan semasa hidupnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengingat para hambanya yang selalu menjalankan ibadah sholat fardu secara tertib dan khusyuk. Apabila seorang umat muslim selalu taat dalam melaksanakan perintah ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta khusyuk dalam gerakannya, ia akan bisa merasakan hikmah setelah menyelesaikan sholat. Hikmah-hikmah bagi umat muslim yang taat dalam melaksanakan ibadah sholat antara lain: 1. Senantiasa mensucikan diri dari dosa. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 3. Menghindari dari perilaku yang berakibat mendapatkan dosa. 4. Hidup di sekitar masyarakat yang taat beribadah. 5. Wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan atas karunia yang telah diberikan olehnya. Bahaya meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat bagi seorang umat muslim menurut para ulama menyatakan bahwasanya orang yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat secara sadar, maka ia dinyatakan kafir.
sehingga ia diharuskan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila tidak mau melaksanakan tobat, ia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di alam akhirat. Balasan-balasan untuk orang yang ingkar dalam melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu apabila seseorang itu ingkar dalam sholat subuh, maka dia akan mendapatkan 1 kali dosa, dimasukkan ke dalam api neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Sholat duhur, seorang umat muslim yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat duhur walaupun hanya 1 kali, perhitungan dosa yang akan didapat sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Sholat asar, seorang umat muslim yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat asar walaupun hanya 1 kali, dosa yang akan ia dapatkan sama dengan meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Maghrib, seorang umat muslim yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat maghrib walaupun hanya 1 kali, balasan dosa yang akan ia terima sama halnya dengan tindakan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan yang terakhir, sholat isya, seorang umat muslim yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat isya walaupun hanya 1 kali, ia akan mendapatkan ridho Allah. Ia tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan rezekinya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.